tanggal 1 sampai 6 Juni 2016 waktu itu. Dan Habib Rizik Syihab diminta untuk mempresentasikan di depan jenderal-jenderal purnawirawan Angkatan Darat, tokoh-tokoh ulama se-Indonesia, dengan yang sudah menguasai media mainstream se-Indonesia, membumingkan slogan-slogan diantaranya saya Pancasila, saya Indonesia, NKRI harga mati, umat Islam intoleran, umat Islam perusak kebinekaan, seluruh ormas Islam teroris, umat Islam penebar hoaks, dan terus berlanjut. Yang sekarang martirnya adalah Grace Natali. Kalau peristiwa 411 itu mengetuk pintu istana, tidak taunya yang dalam istana tidak ada, kabur. Akhirnya muncullah peristiwa 212 mengetuk pintu langit, Masya Allah. Tapi pasca 212, nah inilah terjadi balas dendam politik. Hikmahnya besar. Allah ingin membersihkan barisan mukmin ini dari orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, start 2012 mafia Taiwan memasang seorang pion pada pilkada DKI Jakarta yang sudah dipersiapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah planningnya itu sudah plan A, plan B, plan C. Akhirnya koordinator 9 Naga mendatangkan konsultan politik dunia Stan Greenberg, tokoh Yahudi yang cukup militan dari Amerika. Akhirnya, singkat cerita, Stan Greenberg berhasil melihat setelah dia melakukan riset tentang sosiologis rakyat Indonesia. Akhirnya dibuatlah jutaan pencitraan lewat seluruh media yang dikuasai oleh 9 Naga. Berhasillah melakukan pertarungan Pilkada 2012 dan Pilpres 2014. Wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah, tahun 2014 Allah munculkan Habib Muhammad Rizik Syihab dengan beberapa tokoh-tokoh intelijen Indonesia yang masih cinta kepada NKRI, berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan NKRI oleh para mafia Taiwan, sekaligus bisa membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taiwan. Sehingga akhirnya beberapa jenderal-jenderal purnawirawan Angkatan Darat dan tokoh-tokoh ulama kumpul di kantornya Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, yaitu Jalan Keramat Raya 45, yaitu kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Akhirnya melahirkan simposium tandingan tanggal 1 sampai 6 Juni 2016 waktu itu. Dan Habib Rizik Syihab diminta untuk mempresentasikan di depan jenderal-jenderal purnawirawan Angkatan Darat, tokoh-tokoh ulama se-Indonesia. Bahkan waktu itu ada Pak mantan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno, ada Pak Saidiman, ada Profesor Sri Adi Swasono, dan beberapa tokoh-tokoh intelektual yang lain. Begitu juga banyak beberapa pakar yang lain. Habib Rizik mempresentasikan 30 indikasi kebangkitan komunis di Indonesia pasca reformasi 98. Belum sampaikan secara rinci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita cukup kaget apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Akhirnya
resmi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pak Cahyokumolo pasca disahkan Perpu Ormas di gedung DPR, Menteri Dalam Negeri mengumumkan pergerakan komunis di Indonesia sangat cepat sekali. Ini berlanjut tahun 2015. Mafia Taipan dan komunis Cina dengan yang sudah menguasai media mainstream se-Indonesia membumingkan slogan-slogan diantaranya saya Pancasila, saya Indonesia, NKRI harga mati, umat Islam intoleran, umat Islam perusak kebinekaan, seluruh ormas Islam teroris, umat Islam penebar hoaks, dan terus berlanjut. Yang sekarang martirnya adalah Grace Natali. Agama harus dipisah dari negara. Syariat Islam harus dipisah dari negara. Ya kan? Kemudian setelah Grace Natali yang orang Kristiani ini, sampai akhirnya dia memprotes, dia memprotes syariat Islam. Kemudian Gayung bersambut. Sekjen PDIP Pak Hasto memberikan statement, apa yang disampaikan oleh Grace Natali sevisi dan semisi dengan kami. Kemudian Gayung bersambut Pak Surya Paloh, apa yang disampaikan Grace Natali sevisi dan semisi dengan kami. Artinya apa? Ini ada gerakan untuk meminggirkan Islam dari perpolitikan di Indonesia. Kalau sudah Islam dipisah dari politik, itu sama saja dengan memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang harus kita waspadai. Kenapa? Mereka ingin, ini partai-partai penguasa ini ingin menjadikan Indonesia ini menjadi negara sekuler. Nah, kalau Indonesia menjadi negara sekuler, otomatis komunis akan bangkit. Nah, kalau sudah komunis berkuasa, Bapak Ibu sudah pernah, mungkin Bapak-Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh pernah mengalami peristiwa apa yang terjadi di Madiun tahun 48, apa yang terjadi peristiwa 65, dan apa yang terjadi sekarang di Uighur, Xinjiang, Cina. Ini kebiadaban yang sangat biadab di abad modern ini. Dari 24.000 masjid milik umat Islam di Xinjiang, Uighur, 20.000 dihancurkan. Wanita muslimah diperkosa dengan cara-cara biadab. Tidak hanya 1 juta, itu wartawan investigator, itu 3 juta umat Islam ditahan di kamp-kamp penahanan dengan cara-cara yang sangat keji dan biadab. Penyiksaannya sudah luar biasa, seperti yang pernah terjadi di Andalusia. Ngeri Pak kalau kita lihat apa yang ada di Uighur, Cina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus ingat sejarah. Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh gerakan komunis peristiwa 65 itu. Tapi putrinya yang tertembak, Ade Irma Suryani. Beliau menyatakan, jadi ini di koran yang cukup lama, beliau mengatakan, kalau ada gerakan menuduh umat Islam mau dirikan negara Islam, umat Islam mau dibenturkan dengan Pancasila, artinya menuduh umat Islam anti Pancasila, anti NKRI, itu kata Jenderal Abdul Haris Nasution, cara-cara PKI sejak dulu. Cara-cara komunis sejak dulu seperti itu. Jadi maling teriak maling. Coba umat Islam loh dikatakan anti Pancasila, padahal Pancasila itu hadiah umat Islam untuk Indonesia. Loh kok sekarang umat Islam dituduh anti Pancasila, anti NKRI? Ya Allah, sakit hati ini, terutama bapak-bapak yang sepuh yang berjuang itu, Pak. Sakit itu. Wong beliau yang memperjuangkan.
Lu kok sekarang dituduh sebaliknya. Jadi ini cara-cara PKI. Nah sekarang berulang. Nah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, harapan ini ulama-ulama seluruh dunia kumpul. Ini ulama-ulama sedunia kumpul berdoa. Ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia ini menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global yang nanti puncaknya yaitu di Biladis Syam. Ini doa para ulama sedunia. Bahkan bulan Juli 2015, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina. Jadi ini ajudannya Syekh Ahmad Yasin, Allah yarham, pendiri Harakatul Muqawwamah Al-Islamiyah. Jadi beliau menyatakan insya Allah berdasarkan nas syar'i pembawa kejayaan akhir zaman yang akan datang yaitu dari arah timur. Dari mana? Indonesia. Sehingga ketika beliau muhadarah, beliau sampai beliau teteskan air mata dengan suara terbata-bata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global yang nanti puncaknya sebagaimana Rasulullah mengabarkan, qala bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi nanti pusat kemenangan Islam global di akhir zaman, pusat kesempurnaan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Baitul Maqdis. Masya Allah Pak, 1 tahun setelah itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi ternyata untuk menyatukan umat Islam dari Sabang sampai Merauke, Allah munculkan Ahok. Allah presetkan ucapannya di Kepulauan Seribu. Akhirnya hikmah di balik Allah munculkan Ahok, umat Islam dari Sabang sampai Merauke bersatu. Setelah itu, untuk menyatukan umat Islam seluruh dunia, Allah munculkan Donald Trump. Tanggal 6 Desember 2017 di White House, Gedung Putih, Washington DC, Donald Trump mengumumkan Yerusalem yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa dijadikan sebagai ibu kota Israel Raya. Akhirnya seluruh pemimpin dunia Islam marah dan akhirnya bertemu difasilitasi oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya umat Islam bersatu seluruh dunia. Makanya ketika di Indonesia muncul Ahok, hanya muncul ucap statement para tokoh-tokoh ulama dulu, yaitu Buya Hamka, Allah merham. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Allahu Akbar. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, muncul peristiwa 411 dan 212. Ya, luar biasa. Jadi ini hari persaudaraan kaum muslimin. Tanggal 2 Rabiul Awal 1438 Hijriah, 2 Desember 2016. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini petugas baik dari ikhwan maupun akhwat. Ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Uighur, Cina. Sambil berjalan, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Syekh Al-Azhar memberikan statement. Allah memilih umat Islam Indonesia untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global yang nanti puncaknya di Biladis Syam.
Dan Raja Salman datang ke Indonesia karena pengaruh 212. Dan itu infonya langsung dari pangeran yang ring 1, Raja Salman. Jumlahnya berapa itu? 7,5 jutaan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa spirit 212? Benar-benar itu hari persaudaraan kaum muslimin. Allah satukan hati-hati kaum muslimin. Dari Sabang sampai Merauke. Hampir 7,5 juta umat Islam. Kalau peristiwa 411 itu mengetuk pintu istana, tidak taunya yang dalam istana tidak ada. Kabur. Akhirnya muncullah peristiwa 212 mengetuk pintu langit. Masya Allah, luar biasa itu Pak. Ketika umat Islam kepanasan, umat Islam mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kedinginan. Allah turunkan hujan rintik-rintik. Ketika ulama gelisah, ketika mau dikumandangkan adzan salat Jumat, ulama gelisah. Ini kalau umat Islam bergerak kanan kiri, berapa nanti korban yang berjatuhan, yang terinjak-injak. Ulama mohon kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan supaya umat Islam bisa wudhu di tempat masing-masing. Allahu Akbar, dikabulkan sama Allah. Hari itu juga permohonan ulama. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini benar-benar peristiwa yang sangat luar biasa. Coba kita lihat peristiwa dulu ini. Di penghujung tahun 2016 ini, kaum seluruh Indonesia memamerkan prestasi besar. Setelah membukukan jantung negeri dengan jutaan massa demonstran di depan Istana Negara pada 4 November lalu, prestasi itu terulang kembali 2 Desember atau yang lebih dikenal dengan kode 212. Lebih dari 5 juta umat Islam menggelar aksi damai bela Islam jilid ketiga. Aksi ini masih mengusung tema yang sama, yakni menyeret Ahok sebagai tersangka penista agama ke pengadilan. Namun Badin jilid wahai pengikut Muhammad, wahai yang selalu mencintai Rasulullah SAW, wahai semua yang setia dengan agama Muhammad, wahai yang ingin dikumpulkan di akhirat kelak bersama Rasulullah, wahai yang ingin tinggal di surga bersama Rasulullah SAW. Hari ini di awal bulan yang kita cintai, datangnya kelahiran sang Nabi. Mari kita bersolawat dengan ketulusan hati kita kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah syafaatnya akan menaungi kita pada hari esok hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, spirit 212 ini benar-benar membuka cakrawala kaum muslimin seluruh Indonesia. Akhirnya pasca 212 2016
Umat Islam melek politik, umat Islam melek ekonomi, umat Islam melek pendidikan, umat Islam melek semuanya. Benar-benar kebangkitan Islam di Indonesia, bahkan sampai kita lihat koperasi-koperasi syariah menjamur di mana-mana, bank-bank Islam menjamur di mana-mana, televisi Islam di beberapa daerah terus menjamur di mana-mana, bahkan minimarket, bahkan ada gerakan dari Muslim untuk Muslim, bahkan ada gerakan beli ke warung tetangga walaupun agak mahal. Luar biasa. Jadi kesadaran politik, kesadaran ekonomi, kesadaran jihad, semuanya muncul pasca 212. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Tapi pasca 212, nah inilah terjadi balas dendam politik. Hikmahnya besar. Allah ingin membersihkan barisan mukmin ini dari orang-orang munafik. Allah bersihkan barisan mukmin dari orang-orang munafik. Sehingga Habib Rizik mengingatkan kembali, pasca 212 2016, agama dipermainkan, Neo PKI dikembangkan, penoda agama dibiarkan, ormas Islam dibubarkan, syariat Islam ditenggelamkan. Coba pasca 212, dari Istana Negara 3.143 perda syariat seluruh Indonesia dihapuskan. Sudah dengar itu? 3.143 perda syariat, termasuk perda baca Quran, perda sholat berjamaah, dan perda-perda syariat, perda mirah, semuanya dihapus. Mungkin bapak-bapak, kenapa kok seperti itu? Iya Pak, karena kita kan dikendalikan oleh komunis Cina. Agama harus dipinggirkan. Bahkan kita masih diingatkan, kita masih ingat apa statement D.N. Aidit. Revolusi mental itu baru bisa berhasil kalau rakyat Indonesia ini dijauhkan dari agama. Nah sekarang gerakan itu masif dan di Jawa Pak, masif sekali. Kalau di Sumatera Barat masih bertahan, kalau di Jawa masif sekali. Spanduk-spanduk pinggirkan agama. Ini sudah semarak.